Kelihatan di sini ya. Mana ya? Ini dia. Oke, latihan soal turunan. Oke, kita ingat lagi ya. Nah, ini rumusnya. Kita buka lagi. Sudah kelihatan ya di layar kalian ya? Nah, rumus pertama. Kita lihat di sini. Rumus pertama itu adalah, kita ingat lagi rumusnya ya. Rumus pertama, jadi teman-teman, ulangannya itu cuma seputaran materi ini, jadi nggak kemana-mana. Maka nanti nilainya maksimalkan ya, diingatkan Helen, berarti ulangannya itu skornya 110 ya. Jadi ada bonusnya 10. Rumus pertama nih, Y sama dengan A X pangkat N, maka Y aksennya adalah N-nya turun ke bawah ya. N-nya turun ke bawah dikali sama A. A dikali N, X pangkat N min 1. Itu rumus pertama. Rumus kedua kalau perkalian ya. Nah, saya ingatkan lagi, kalau nanti kalian dapat seperti soal yang G nih. Ini yang depan adalah fungsi, ada tanda kurungnya ya. Kemudian yang belakang ada fungsi juga, ada tanda kurungnya. Maka ini, apakah dia harus pakai rumus kedua? Enggak harus ya. Ini boleh dikerjakan pakai rumus pertama. Caranya gimana? Kali pelangi, oke? Pokoknya nanti kalian harus tahu clue-cluenya, kapan saya harus pakai rumus satu, kapan saya harus pakai rumus kedua, dan seterusnya. Ini dikali pelangi aja supaya kita bisa memakai rumus pertama aja. Oke, kemudian rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga itu, nah ini dia. Rumus ketiga kalau kalian dapat fungsinya pecahan. Pecahan ya fungsinya ya. Kalau fungsinya pecahan, cirinya pecahan gimana? Kalau penyebutnya ada 2 suku atau lebih, oke? Kalau penyebutnya hanya 1 suku gimana, Bu? Contohnya yang ini. Nah, perhatikan nomor F. Soal F yang ini pecahan, tapi penyebutnya hanya 1 suku. Karena penyebutnya 1 suku, maka ini boleh naik ke atas gitu ya. Dinaikkan ke atas aja, jadikan X pangkat min setengah ya. Akar, ingat akar itu pangkat setengah. Apa ya? Oke, saya lanjutkan. Kemudian, kalau penyebutnya itu 2 suku, maka kita harus memakai rumus yang ketiga ini. Pecahan ya, U per V yang atas kita anggap sebagai U, yang bawah kita anggap sebagai V. Kemudian rumusnya adalah U aksen V dikali V ya, min U dikali V aksen per V kuadrat. Nah, kemudian rumus yang keempat. Nah, ini dia. Rumus keempat itu aturan rantai, bentuk komposisi ya. Rumus keempat itu mirip dengan rumus pertama. Jadi, bedanya apa? Kalau rumus pertama kan A X pangkat N, ya. Tapi di sini yang berpangkat N itu berupa fungsi GX. Siapa Bu yang disebut fungsi? Kalau 2X, 3X, atau X kuadrat, pokoknya bukan X doang, itu merupakan fungsi GX. Maka kita harus memakai rumus yang keempat ini, gitu ya. Caranya gimana? Jangan lupa di terakhir, di belakang sendiri ada G aksen X-nya, turunan dari fungsi GX itu ya. Jadi yang depan ini mirip dengan rumus pertama, A, N, X pangkat N-1 itu ya, mirip ya. Cuman X-nya itu berupa GX, kemudian jangan lupa dikali G aksen gitu. Nah, sekarang kita mau ke soal yang nomor 2 ya. Soal nomor 2. Nomor 2A. Oh, belum.
Oke. Soal nomor 2A, kira-kira pakai rumus yang mana ya? Ayo, kira-kira pakai rumus yang mana? 2A. 1 kah? 2 kah? 3 kah? 4 kah? Yang keberapa? Kira-kira? 3, Bu. 3. Rumus ketiga itu yang rumus pecahan ya. Pokoknya gini. Rumus pertama itu rumus dasar. Rumus kedua itu rumus perkalian ya, U kali V. Rumus ketiga itu U per V pecahan. Rumus keempat itu aturan rantai. Komposisi kayak rumus pertama, hanya di belakangnya ada G aksen gitu ya. Oke. Kita kerjakan pakai rumus. Ini kenapa nggak bisa pakai rumus? Rumus keempat. Rumus keempat. Ketiga. Oke. Kenapa harus rumus ketiga? Bisa nggak kita kerjakan pakai rumus pertama? Rumus pertama bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Enggak. Kira-kira bisa nggak? Kalian kira-kira bisa nggak nomor 2A itu dikerjakan pakai rumus pertama? Ini analisa dulu ya, supaya nanti kalian saat menemukan soal, kalian udah terbiasa. Menurut Alen, kalau pakai rumus pertama bisa nggak, Alen? Nggak bisa ya, Bu. Kenapa nggak bisa? Soalnya bawahnya ada 2 suku. Ya, betul sekali, Alen. Karena penyebutnya ada 2 suku, maka rumus pertama nggak bisa dipakai. Berarti wajib kudu musti pakai rumus ketiga ya, U per V ya. Nah, kita cobakan dulu nih rumus ketiga itu apa? Y sama dengan U per V. Nah, maka Y aksennya adalah sama dengan U aksen turunan yang atas dikali yang bawah gitu ya, dikurang ya kalau pembagian itu dikurang, kalau perkalian ditambah, kemudian turunan yang bawah dikali yang atas, ini ya, dibagi bawah kuadrat, P kuadrat. Nah, kita tinggal masukin aksen. Nah, berarti kita harus cari dulu U aksen. Kita hitung dulu di sini ya. U-nya siapa? Yang atas 2x kuadrat plus 3x min 5. Nah, kemudian U aksennya siapa? U aksen itu adalah, nah turunannya apa nih? Siapa ya? Ekel. Punya apa? Ekel. 2x kuadrat diturunin jadi apa, Kal? Ini berarti pakai rumus yang pertama ya, Bu? Ya, betul sekali. Rumus pertama tuh, bentar, saya lupa. A-nya berarti 2 ya, Bu? 2. 2 kali N. 2, N itu ini ya, Bu? X-nya bukan sih? Pangkat. Oh, N-nya. Agak telat ya, Bu, di laptop saya, bentar. Ibu ngomong langsung aja, nggak kedengeran di laptop saya bisa. N itu pangkat. Berarti 2, Bu. Oke.
2. Oke. Kemudian X-nya pangkatnya jadi apa? Pangkatnya jadi 2 min 1, N min 1. Oke? Ya. Kemudian turunan dari 3X apa? 3X itu artinya dia punya pangkat 1. Jadi, K-nya berapa? 3. N-nya berapa? 1. Nabrak ya. Kemudian X-nya pangkat berapa? 1 min 1. Oke. Ya, ini naik-naik puncak gunung. Turunan dari min 5 apa? 0. Ini min 0. Kenapa? Karena dia punya X pangkat 0 gitu ya. Kalau konstanta itu punya X pangkat 0, jadi 5 kali 0, ya udah 0 aja. Nah, berarti kita dapat U aksennya adalah jadinya 4X ya, Ekal ya? Oke, terus? Plus 3 ya? Oke. Suaramu nggak masuk ya, Kal? Oke deh. Sekarang V-nya. Ini nabrak-nabrak, nggak apa-apa ya. Ini ya. V-nya berarti yang bawah ya. V itu yang bawah. X min 1. V aksennya sama dengan turunannya. Saya ganti orang deh. Ron, V aksen, Ron. X diturunin jadi apa? Jadi 1 ya. 1. Oke, turunan 1. Hmm. Satu juga. Tadi turunan min 5. Jadi berapa tadi? Yang U. Nol. Oke, berarti ini 0. Turunan min 1 0 ya. Ini min 0. Pokoknya konstanta itu jadi 0. Berarti V aksennya itu cuma 1 doang. Ingat ya, karena kalau kita sudah menggunakan rumus ketiga, kedua, keempat, itu kalau rumus pertama masih ada yang keliru, ya udah nanti ke belakang jadi keliru semua gitu ya. Jadi rumus pertama itu wajib kalian teliti gitu. Nah, sekarang kita masukkan nih, kita kali silang. Jadi yang U ini, U aksen ini kita kali sama V ke sana ya. Kemudian U ini kita kali sama V aksen. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya di sini. U aksennya berapa? Si 4X plus 3, ya enggak? Plus 3. Kemudian dikali sama V. V-nya siapa? Yang atas tuh. X plus 1 ya. X min 1, salah. Kemudian dikurang. V aksennya 1. U-nya siapa? 2X kuadrat. X kuadrat plus 3X. 3X min 5. Min 5-nya di mana nih? Oke. Nah, pernya jangan lupa ya. Per biasanya suka ketinggalan nih. P kuadrat berarti 1, salah. X min 1 dikuadratin. Nah, ya udah. Yang diurai pembilangnya aja ya, penyebutnya biarkan bentuknya X min 1 kuadrat. Kali pelangi, 4X dikali X, jadi 4X kuadrat ya. X-nya ada 2 nih. 4X kuadrat. 4X dikali min 1, min 4X. Kemudian 3 dikali X, plus 3X. 3 kali min 1, min 3.
Min 1 kali 2x kuadrat, min 2x kuadrat. Min 1 dikali plus 3x, min 3x. Kemudian min 1 kali min 5 plus 5 ya. Ini nyempil di atas ini. Kelihatan nggak? 5-nya nggak kelihatan. Iya. Per-nya jangan lupa. X min 1 kuadrat. Dah, gitu aja. Pembilangnya yang kita sederhanakan ya. Sama dengan 4x kuadrat dikurangi 2x kuadrat. Jadinya 2x kuadrat ya. 2x kuadrat. Yang pangkatnya sama, kita jumlahin. Min 4x ditambah 3x di... Oh, ini 3x-nya aja yang dibuang ya. Ini kita coret nih. 3x plus 3x sama min 3x. Buang aja. Berarti masih min 4x ya. Min 4x. Oke. Kemudian min 3 plus 5 ya, jadi plus 2. F per x min 1. Kuadrat. Udah selesai nih. Ini udah selesai. Nah, apakah jelas? Jelas ya? Apakah ada pertanyaan? Nomor 2A. Maaf, saya mau nanya. Boleh, Benjamin. Itu yang depannya min dikurang 4x tuh 2x atau z, Bu? Yang mana bikin annotate coba? Aduh, coba. Maaf, Bu. Ini saya masih kayak agak nggak jelas gitu ini. Nggak apa-apa, bikin annotate aja. Di mana? Ini 2x atau 2x kuadrat. Kok 2x 4 ya? Bener kok, Benjamin. Nih. Benjamin nih. 4x kuadrat dikurangi 2x kuadrat. Jadinya adalah 2x kuadrat. Oke? ya, Bu? Oke. Ada lagi? Oh, ini 3-3. Ada yang keluar kah? Siapa yang kelempar? PS3 itu 32 apa 33 sih? Jona? 33 kan? Siapa yang kelempar? Oh, oke. Adakah pertanyaan lagi? Udah paham ya? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor B. Nomor B. Jika Y itu adalah AX pangkat 3 plus BX kuadrat ditambah 2. Dan DY per DX itu adalah 12X kuadrat ditambah X. Maka nilai A plus B adalah berapa? Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kira-kira gimana cara mengerjakannya? Siapa ya? Cyril. Kalau kamu ketemu soal seperti ini, kira-kira kamu cari apanya dulu nih? Kurang tahu deh Bu, dari apa dulu ya? X dulu nggak sih Bu? Hah? Nggak sih, apa ya? Apa nih? Diketahui Y, kemudian diketahui DY per DX. Nah, yang ditanya adalah nilai A plus B. A plus B itu ada di sini nih. Nah, berarti harus ngitung apanya dulu nih? Apa ya? Kita sekarang sedang belajar topik apa nih, Cyril? Nah, gitu ya caranya ya. Clue-nya adalah kita bawa lagi, kita sekarang sedang membahas apa sih? Ini sedang belajar tentang apa? Turunan fungsi kan?
Turunan fungsi, ya udah berarti kamu harus menurunkan fungsi. Yang mana nih yang mau diturunin? Yang mana kira-kira Cyril? Yang E bukan sih, Bu? Ya dengan Iya, betul sekali. Yang ini kita turunkan. Yuk Cyril diturunin. Jadi Y aksen ya. Apa? Sama dengan AX pangkat 3 kalau diturunin jadinya apa Cyril? Rumus nih saya tulis lagi ya biar kamu ingat ya, saya ingatkan nih. Rumus pertama ya. Rumus pertama Y sama dengan AX pangkat N. Nah, maka Y aksennya itu adalah A dikali N, pangkatnya turun ya, Cyril. Kemudian X pangkat N min 1. Nah, begitu Cyril, rumusnya. Nah, sekarang kamu kerjakan di sini nih. AX pangkat 3, kalau kamu turunkan jadinya apa? A kali 3, Bu. A kali 3, betul. Terus X-nya pangkat berapa? 2. S. Betul. Terus yang suku kedua, BX kuadrat jadinya apa? B kali 2. Betul. X-nya pangkat berapa? 1 doang, Bu. Yes. X. Betul. Oke. Turunan dari 2 apa? 2 bukan sih? Ini 2. 0. 0. 0 ya. Oke. Kenapa 0? Kenapa 0? Karena min sendiri kan? Karena? Apa? Kurang diri sendiri kan? Karena dia punya X pangkat 0, Cyril. Oh iya. Kan dia A kali N kan? A kali N. N itu siapa pangkat? Nah, kalau pangkatnya 0 ya 2 kali 0. 0 deh, gitu kan? Berarti kita dapat nih Y aksennya adalah kita kali nih, Cyril, dikali. Jadinya 3A ya. 3A, ini A ya. X pangkat 2, terus 2B tambah 2B. tambah 2B. X. 2B apa? BX. Oke. 2BX. Nah, kemudian Cyril, di soal diketahui DY per DX. DY per DX itu apa ya? Sih ya. Apa nih? Lupa saya namanya, Bu. Apa ya? Benly ada? Lu DY per DX itu apa? itu yang kalian aljabar kayak matriks dari 3 gitu bukan sih? Kita sekarang sedang membahas tentang apa? Saya lupa juga, Bu, itu apa, Bu, daya per dx itu. Kita lagi bahas turunan sekarang, Bu. Oke, berarti DY per DX adalah Apa ya? Nilainya kali, Bu. Nilai D-nya. ya aksen. Kan kita sekarang sedang membahas turunan kan? Oke, paham ya? Iya, Bu, paham. Ya. Jadi ini hanya lambang saja. Jadi saya tuliskan di sini nih. Lambang turunan itu ada banyak. Ada Y aksen. Terus ada. Jadi nanti kalau saya tuliskan di soal macam-macam bentuknya, kalian jangan bingung ya. Oh, itu sebenarnya sama nih, dicari turunannya gitu ya. Kemudian ada DY per DX. Jadi bukan DY sendiri, DX sendiri ya. Mereka satu kesatuan nih. Kemudian ada lagi DF. D-nya nggak kelihatan. DFX ya. DF, tapi biasanya ditulis DF aja nggak apa-apa. Per DX. Nah, jadi nanti kalau ada soal menuliskan Y aksen, itu turunan. F aksen X itu turunan. DY per DX itu turunan. DF per DX itu turunan, itu ya. Itu adalah hal yang sama. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan nih.
Diketahui dy per dx-nya adalah 12x kuadrat plus x. Berarti apa yang terjadi? Kita tuliskan di sini nih. dy per dx kita tulis aja di bawahnya y aksen karena mereka sama ya. Nah, ini sama dengan 12x kuadrat ditambah x. Nah, kok satu salah ya. Ini x. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau y aksen itu sama dengan dy per dx, maka apa yang kalian peroleh dari sini? Ayo. Nilai A-nya berapa? Ben. Berapa, Ben? Kamu lihat nih. Y aksen itu 3ax kuadrat plus 2b. Oke? Kemudian diketahui di soal dy per dx-nya adalah 12x kuadrat plus x. Berarti nilai A-nya berapa? Ini loh. Kan tadi dy per dx itu kan sama aja dengan y aksen. Sama ya. Oke, paham itu? Ya. Nah, sekarang tadi dari fungsi y yang diketahui di soal, kita menurunkannya, dapatnya adalah 3ax kuadrat ditambah 2bx. Oke? Nah, kemudian diketahui di soal bahwa dy per dx-nya dari soal ini adalah 12x kuadrat plus x. Nah, berarti nilai A-nya berapa? Berapa? Ya, betul sekali. Kamu dapat dari mana? Ini 3A itu sama dengan 12. Oke? Jadi kita dapat di sini nilai A-nya. 3A itu sama dengan 12. Berarti dari sini kita dapat nilai A-nya adalah 4. Oke. Berarti nilai B-nya berapa, Ben? Yang ini ya, 2B itu sama dengan berapa, Ben? X, Bu, X. X itu berarti di sini? Berarti 1/2, Bu, B-nya. Oke, 1/2 berarti di sini 1 ya. Ini ada angkanya nih, 1. Kalau nggak ada angkanya berarti 1. Berarti kita dapat 2B itu sama dengan 1. Berarti kita dapat nilai B-nya adalah 1/2. Oke, ya udah. Yang ditanya nilai A plus B, jadi 4,5 ya. 4,5. Nah, jadi nanti kalau ketemu soal seperti ini jangan bingung ya. Selalu kembalikan lagi ke topik kita. Kita sedang membahas apa sih? Pasti nggak jauh-jauh dari situ. Gitu. Apakah ada yang mau bertanya nomor B? Silakan kalau ada yang belum jelas. Len udah paham ya, Len ya? Isya? Oke. Oke, Isya di sini ya. Mana orangnya? Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang yang nomor C dan D. Nah, nomor C dan D ini sama nih model soalnya. Kira-kira nomor C dan D pakai rumus berapa ya? Jonah? Pakai rumus keberapa nih? Kalau yang C berarti pakai rumus yang itu bukan sih, Bu, apa namanya? Yang apa yang GX dan GX itu? Oke, rumus komposisi ya. Ya, itu rumus bukan. keempat. Ya, rumus keempat. Kenapa kamu menganalisa bahwa yang C ini pakai rumus keempat? Alasannya apa? Nggak tahu itu kayak pangkatnya gitu, Bu. Karena yang berpangkat N
itu berupa fungsi. Oke. Yang punya pangkat 3/2 itu bukan X doang gitu ya. Ya, maka dia harus pakai rumus keempat. Sama dengan yang D juga. Yang berpangkat 3 itu bukan X doang, tetapi 6 min X kuadrat. Ini pasti harus pakai rumus keempat. Nah, rumus keempat, berarti kalian harus cari GX-nya dulu ya. Nah, yang kita kerjakan yang C dulu nih, yang D nanti bagian kalian ya. GX-nya dulu nih. GX-nya mana? Mana? Nah, Bu, GX-nya siapa yang mana? GX-nya. GX itu yang di dalam bukan sih, Bu, yang 4X plus 5. Oke. 4X plus 5. Di aksennya? Di aksennya itu berarti sebentar. Di aksennya berarti 4 Ya, 4 doang. 4 dong. Ya. Oke, nah sekarang kita masukkan ke rumus keempat. Y aksen sama dengan rumus keempat tadi mana ya? Oh, di atas ya. Rumus keempat, kita cari rumus keempat mana ya? Nih dia. A dikali GX pangkat N, itu Y aksennya menjadi A dikali N, kayak rumus pertama ya. N pangkat ini turun dikali sama A. Kemudian GX-nya pangkatnya N-1, kemudian dikali G aksen ya. Oke, kita kerjakan di soal yang ini tadi. Nah, jadi aksennya adalah A-nya berapa nih? A-nya yang mana? Berapa A-nya? Berapa? Berapa Rati? A-nya berapa Rati? Itu N. A-nya adalah 1 yang di depan tanda kurung depan sendiri. Kalau nggak ada berarti 1 gitu ya. Berarti 1 dikali N, ya nggak? N-nya siapa? 3/2. Kemudian dikali, nah yang ini tetap nih 4X plus 5-nya. 4X plus 5 tetap pangkatnya berkurang 1 ya. 3/2 min 1. Karena ini per 2, maka satunya saya tulis jadi 2/2. Jangan bingung ya. Biar nanti langsung dihitung. Jangan lupa dikali G aksen. Nah, G aksen kita tadi berapa? 4. Nah, begitu. Oke, tinggal kita kali nih. 4 itu kita kali ke depan sama 3/2. Oke, berarti ini saya coret aja sama 2 ya. 4 dibagi 2 kan bisa ya. Nah, ini jadi 2. Nah, tinggal 2 kali 3. 2 kali 3 itu 6. Berarti 6. Kemudian 3/2 dikurangi 2/2 itu 1/2 ya, Rati ya. Berarti kalau langsung kayaknya nanti jadi bingung. Ntar dulu deh. Berarti 4X min 5 itu pangkatnya adalah setengah. Pangkat setengah, jangan lupa dia adalah akar ya. Nah, berarti dia menjadi 6 akar 4X min 5. Selesai. Apakah jelas? Nah, ini jawabannya. Paham ya apa? Plus, iya. Nah, oke. Soalnya plus ya. Apakah jelas? Siapa yang mau tanya? Yang belum jelas, silakan bertanya. Samantha jelas? Binar jelas? Oke. Binar?
Kinar, kamu ke toilet. Bu, Ya apa? maaf tadi saya kurang jelas itu yang tadi 1 di depannya 3/2 dari mana ya, Bu? Nilai A itu yang di sini. Pokoknya di depan nih, kita geser dulu ya, sebentar. Yang nyatet sebentar dulu. Nih, perhatikan, Kinar. Kalau yang H, nilai A-nya yang mana nih? H. Nah, nilai A-nya berapa, Kinar? Dira, Bu. Dira. Ya, 4 ya? Iya. Oke, Dira. Ya. Kalau yang nomor ini tadi, nah, nomor C, karena di depannya tanda kurung nggak ada angka, berarti artinya 1. Oke, Dira? Oh, oke, Bu. Oke, pokoknya nih, nomor D juga iya, nggak ada angka, oh berarti A-nya 1. Gitu. Paham ya? Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Oke ya, jelas ya? Nggak ada pertanyaan. Nasya, aman? Aman, Bu. Oke deh. Nomor yang D, tugas kalian ya, kita pindah ke nomor yang E, F, G, H. Nomor E dulu. Oh, nomor H dulu deh, yang mirip ya. Nomor H. Ini pasti pakai rumus keempat ya. Fungsinya kalian tulis jadi pangkat pecahan dulu ya. Nah, seperti ini. 3x kuadrat min 4 berpangkat berapa nih? Nasya, pangkatnya berapa nih? Angkat 1/3. Serius? Nasya. Ya, Bu. Itu Pangkat. akar 3 kan? Iya, ini buat apa nih? Oh, berarti tunggu. 7/3. Oh, 7. Ini angka 2, Nasya. 2/3. Oke. Oh, iya, Bu. Maaf, Bu. Oke. 3. Ya, jadi nanti jangan ketukar ya, pokoknya pangkatnya si akar itu yang angka di atasnya akar itu jadi per, jadi angkanya di bawah. Kemudian ini kalau ada yang di dalam kurung yang di dalam akar itu ada kurungnya, kemudian berpangkat. Nah, pangkat ini yang di pembilangnya gitu ya. Oke, nah ini 4-nya itu sebagai A ya, Dira ya. Kemudian 2/3 itu sebagai N-nya. Nah, yang di dalam kurung itu adalah GX-nya. Jadi GX-nya ya adalah yang 3x kuadrat min 4 gitu ya. Bisa ya ngerjain sendiri ya. Sangka. Nah, kalau nanti kalian sudah bisa langsung, nggak usah lepas GX-nya dulu, kalian udah terbiasa pakai rumus pertamanya, ini langsung kalian tulis F aksen X juga boleh ya. Nah, ingat rumusnya tadi apa? Coba saya sebentar saya cari orang dulu deh. Siapa ya? Abel. Iya, Bu. Turunannya apa? F aksen X-nya. Apa, Bel? Rumus keempat, Bel. Bentar, Bu. Kayak rumus pertama. A-nya 4. Ya, betul. Kemudian N-nya. N-nya berapa, Bel? 2
2/3 ya, Bu. Iya, iya betul. Ya. Pokoknya N itu pangkat ya. Oke. Kemudian ini dalam kurung yang 3x kuadrat min 4 itu tetap sama. Pangkatnya berkurang 1 ya, Bel ya. 2/3 berarti dikurangi 3/3 ya, Bel ya. Iya, Bu. Oke, satunya saya ubah langsung jadi 3/3. Jangan lupa dikali sama G aksen. G aksennya berapa, Bel? Eh, 6x. Ya, betul sekali. Nah, kalau kalian udah terbiasa langsung seperti ini juga boleh ya. Jadi ini langsung jangan lupa ini yang di dalam kurung nih 3x kuadrat min 4 kalian turunkan dikali di belakang. Karena 3x kuadrat diturunin 6x, kemudian turunan dari min 4 itu 0, ya udah 6x aja ya pengalinya ya. Nah, kemudian 6x itu kita kali sama 4 dikali 2/3. Nah, ini boleh dicoret nih, 6 sama 3/3 kan? Ini coret aja nih, jadi 2 ya. Nah, kemudian kita kali. Semuanya ke depan. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16 ya. 16x. Nah, kemudian 3x kuadrat min 4-nya pangkat berapa, Bel? Pangkat berapa, Bel? Bel? Min 1/3. Ya, min 1/3. Oke, nah artinya min 1/3 itu apa, Bel? X sama dengan, berarti karena pangkatnya min, pindah kemana, Bel? Bawah. Ya, ke bawah. Ada yang hilang satu nih, siapa? Nasya, kamu masih di dalam? Masih, Bu. Siapa yang hilang ya? 16 per, gitu ya, Bel? Pangkat 1/3, kalau saya langsung tulis jadi akar pangkat 3, paham? 3x kuadrat min 4. Kalau saya langsung tulis seperti ini, pahamkah? Ini udah jawaban akhirnya nih, selesai. Nah, yang kelempar. Oke deh. Apakah jelas? Bu Helen, Ya, apa? itu bukannya harus tentu nilai F2 ya? Berarti dia masukin ya, Bu? Iya, belum selesai ya. Oke, oke. Yang ditanya adalah F aksen. Berarti X-nya kita masukkan sekarang. F aksen 2. Ya, sama dengan 16 dikali 2 kali ya maksudnya. Per akar pangkat 3 dari langsung 12. Hitung ya. Langsung 12 selesai. Nah, berarti sama dengan 16 dikali 2 itu 32 per 12 dikurang 4 itu 8 ya. 8 itu, nah ini saya kembalikan lagi deh. 8 itu 2 pangkat 3, akar pangkat 3 itu 1/3. Nah, ini kelihatan nggak angkanya? Peot-peot ya? Bentar. 3. Nah, 3 ini boleh dicoret nih. Nah, jadinya ya 16 ya. 32 dibagi 2 ya. 16. Ini jawaban terakhir. Apakah jelas caranya? Nah, berarti kalian harus mengingat lagi bilangan berpangkat waktu kelas 10 ya.
Akar itu pangkat pecahan. Kemudian pangkat berpangkat lagi berarti pangkat dikali gitu ya. Kalau A pangkat N dikali A pangkat M, maka pangkat ditambahin gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan nomor yang E. Kita kembali lagi ke Bu, maaf saya Ya, mau apa? nanya. Itu Samantha, apa? 12 dari mana ya, Bu? 12 dari mana ya? Ini nih, X-nya kan 2. 2 kuadrat 4. 4 kali 3, Samantha. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, iya tadi saya langsung. Ada lagi? Apa? Yang mana? Ya. Oke, ini dari sini. 6X dari mana? Dari turunan GX. Jadi, kan dari sini GX-nya itu adalah yang dalam kurung ya. GX-nya adalah yang 3X kuadrat min 4. Nah, ini kita turunkan pakai rumus pertama. Jadi G aksen X-nya adalah turunan dari 3X kuadrat. Jadi 3 kali 2 gitu ya. 3 kali 2, 6X. Angkatnya kan 2 min 1. Gitu. Turunan dari konstanta 0. Oke? Oke. Ada lagi pertanyaan? Marcel jelas ya? Valeri jelas? Valeri? Oh, ke toilet ya. Wira, Jelas, Bu. Lovia? Jelas, Bu. Oke. Kita ke nomor E ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Lovia, nomor E harus pakai rumus keberapa ya? Kalau rumus pertama bisa nggak, Bu? Rumus pertama, oke. Caranya gimana? X akar pangkat 3-nya dinaikin. Oke, betul sekali. Jadi ini fx sama dengan ini kan pangkat sepertiga. Kita naikkan ke atas aja karena dia cuma satu suku ya. Nah, jadi nggak usah pakai rumus keempat ya, karena biasanya gini, teman-teman. Kalau ternyata soal itu bisa dikerjakan dengan rumus pertama, kalian mengerjakan soal yang tingkatannya lebih tinggi, pasti akan lebih ribet yang mengerjakan dengan rumus yang lebih tinggi. Pastikan dia bisa diselesaikan dengan rumus pertama atau enggak gitu ya, karena rumus pertama itu lebih mudah. Berarti ini kita naikkan ke atas yang X pangkat sepertiga ya, karena naik ke atas jadi min sepertiga ya. Nah, begitu. Kemudian dikali, ini 3 ya. 3 ini jelek banget. Ini angka 3. Ya, malah enggak. 3. Nah. Kemudian dikali sama X pangkat 2 min 3X. Kali ke dalam ya, kali pelangi. Jadi sama dengan, nah perhatikan kalau kalian masih mengerjakan di fungsi fx-nya, belum melakukan menggunakan rumus, maka jangan diberi aksen ya di fx-nya. Nah ini kita kali masuk nih. X pangkat min sepertiga dikali X pangkat 2, hasilnya adalah apa, Kesya? X pangkat berapa?
Bisa. X pangkat min 1/3 dikali sama X pangkat 2. Oh, bisa nge-like. Oke, sekarang udah kedengeran? X pangkat min 1/3. Kamu kelihatan nggak presentasinya? Share screen-nya kelihatan nggak? Oh, oke. Nah, ini kali masuk ya ke dalam. Kali pelangi. Nah, X pangkat min 1/3 dikali sama X pangkat 2, hasilnya X pangkat berapa? Ya. X pangkat min 1/3 dikali sama X pangkat 2 berarti pangkatnya ditambahin. Jadi min 1/3 ditambah 2. Jadinya berapa? Hmm? 4/3. Ini saya ajari cara cepatnya ya. Nih, biasanya kan kalian musuh kalian adalah angka pecahan ya nggak? Nih, perhatikan. 3 nih. Kelihatan nggak kursor saya? Ini. 3 ini penyebutnya ini, kita kali sama 2 ini, yang bulat ini ya. Kita kali nih, jadinya berapa? Plus 6 ya. Plus 6 dikurangi 1 nih atasnya 3 itu minnya ikutin ke atasnya. Jadi 3 kali 2, 6. 6 dikurangi 1, jadinya 5. 5/3 gitu caranya. Jadi di sini adalah 5/3. Nah, jadi kalian tanpa bikin coretan aja udah bisa gitu ya. Kemudian yang berikutnya, X pangkat min 1/3 dikali min 3X. Jadinya angkanya tetap pasti min 3. Tapi X-nya sekarang pangkat berapa? Nah, ini tadi juga bisa dikerjakan pakai cara cepat nih. Min 1/3 ditambah berapa? Kesya? Tambah berapa? Tambah 1. Nah, berarti hasilnya berapa nih? 3 kali 1 ya. 2 ya, hasilnya maksudnya. 3 kali 1 3. 3 dikurangi 1 jadi 2 ya. 2/3. 2/3. 2/3. Nah, kemudian, inilah yang kita turunkan. Ini adalah fx. Ini masih fx ya. Belum turunannya nih masih fx. Nah, sekarang kita turunkan. Jadi f aksen x sama dengan turunan dari x pangkat 5/3 sama dengan apa ya? Saya mau hanya enggak di kelas ini ya. Sebentar, sorry. Sasha. Ya, Bu. X pangkat 5/3 diturunin jadinya apa? 5/3 kali 5/3 X pangkat 2/3. Ya, X pangkat 5/3 dikurangi 3/3 ya, jadinya 2/3. Yang lainnya bisa ngikutin ya, kalau langsung seperti ini ya, bisa ya. Pokoknya pangkatnya selalu berkurang 1 gitu ya. Oke. Kemudian min 3X pangkat 2/3 diturunin, Syah. Jadi
2/3 kali 3. 3 dikali 2/3. 2 kali 3 itu 2 ya, Bu? Oh, betul. Karena coret 3-nya ya. X-nya pangkatnya? Min 1/3. Ya, min 1/3. Oke. Nah, ini tinggal dirapihin tuh. Udah selesai ya. 5/3 tetap nih. Kemudian, kalau X-nya mau dijadikan bentuk akar, jadinya akar pangkat 3 dari X kuadrat ya. Karena di sini pembilangnya 2. Berarti X kuadrat. Kemudian ini 3-nya coret nih sama per 3 ini. Jadi min 2. Min 2 karena pangkatnya si X minus, kita pindah ke bawah nih. Akar pangkat 3 dari X. Nah, 2 dibagi, gitu ya. Udah, ini selesai jawaban. Belum ya. Yang ditanya F aksen 8 ya. Oke, kita lanjutin. Jadi, F aksen 8 hasilnya adalah sama dengan kita masukkan ke X-nya ya. Berarti 5/3 kemudian 8-nya ini akarnya saya jadikan pangkat pecahan aja ya. 8 pangkat 2 di sini 1/3. Kemudian dikurangi 2 per 8 pangkat 1/3. 1/3. Oke, sama dengan. Nah, 8-nya kita jadikan supaya kalian menghitungnya gampang. 8-nya itu kita jadikan 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 berpangkat lagi 2 berpangkat lagi 1/3. Nah, ini pangkat berpangkat. Ini 2 angka 2 ya, kelihatan kan? 1/3. Min 2 per 8-nya ini jadikan 2 pangkat 3. Kemudian pangkat 1/3. Nah, nanti kita tinggal coretin tuh. Nah, perhatikan. Ini kita coret. 3 yang ini sama 3 yang luar ini boleh dicoret. Nah, yang 3 ini sama 3 ini juga dicoret. Nah, berarti kita dapat nilainya adalah 5/3 tetap ya. 5/3. Yang ini tinggal yang belum dicoret siapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 nih kali 2 pangkat 2. Dikurang 2 per 2 deh. 2 pangkat 1, 2 ya. Nah, ya udah nih ketemu nih. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 5, 20 ya. 20 per 3. Dikurangi 2 per 2 itu 1 ya. Nah, 20 per 3 dikurangi 1 itu sama dengan berapa ya? Cyril. Sama dengan berapa Cyril? Tahu? 20 per 3 dikurangi 1 sama dengan berapa? 17/3 nggak sih? Ya, 3 dikali min 1 itu min 3 ya, 20 dikurangi 3. 17 per 3. Dah, ini selesai. Apakah jelas? Yang belum paham silakan bertanya. Trias jelas? Trias. Jelas, Bu. Oke. Nathan jelas? Jelas, Bu. Oh, Nathan di sini. Oke, Valerie jelas? Jelas, Bu. Benia? Jelas, Bu.
Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nomor yang F. Nomor F. Ini pakai rumus keberapa ya? Nail. Nail. Yang F pakai Ya, Bu. rumus keberapa? Rumus 1 ya, Bu? Iya nggak sih? Ya, rumus 1 aja. Kali. Bu, tapi pakai rumus keempat bisa kan? Bisa, tapi kalau bisa dikerjakan pakai rumus 1, lebih gampang rumus 1, gitu ya, teman-teman ya. Tapi kalau kalian mau pakai rumus keempat juga boleh, cuman agak ribet, mendingan rumus 1. Nah, caranya gimana nih? Kita ke bawah ya. Kita geser ke bawah. Nomor F. Yang F tadi rumusnya ada, soalnya adalah fx sama dengan buka kurung 2x plus 1 per 2x pangkat 2. F apa G ya? G ya tadi ya? Ya udahlah, sama aja. F aksen 1 sama dengan. Oke. Nah, kalau pakai rumus 1, caranya gimana nih? Halo, Bu. Kalau pakai rumus 1, caranya diapakan dulu nih fungsinya? Diturunkan, dikali Ya, pelangi ya? kali pelangi dulu, Nael. Kalau pakai rumus 1 ya, jadi jangan ada pangkat di luar sini. Jadi dia harus dikali pelangi dulu supaya pangkatnya hilang. Nah, kenapa bisa pakai rumus 1? Karena pangkatnya cuma 2, kita kali pelangi gampang gitu kan. Tapi kalau pangkatnya udah 4, jangan dikali pelangi ya, kelamaan. Pakai rumus keempat gitu ya. Per 2x. Ya, Nael, dikali pelangi. Apa coba? 4. Jadi saya hitung dulu, Bu. 4x kuadrat Oh, betul. tambah 1 Tambah 1, terus? tambah 1 Oh, betul, terus? Tambah? sama tambah 1 per 4x kuadrat. Ya, betul sekali. Kita rapihin dulu fungsinya. 4x kuadrat tetap ya. 1 tambah 1 jadi 2. Ya kan? Yang 1 per 4x kuadrat dijadiin apa tuh, Nael? Saya dapatnya 1 per 4x min 2. Ya, betul sekali. Iya, betul sekali. Nah, yang naik ke atas, teman-teman, nih perhatikan ya. Nanti ini jebakan juga nih. Kalau kalian nggak hati-hati, kalian akan terjebak di sini. Jadi, kalau ada seper, yang naik ke atas X-nya aja ya. Angkanya jangan diikuti naik ke atas, oke? Jadi 4-nya karena dia angka, dia tetap di bawah, jadi tetap seperempat. Hanya X-nya yang naik ke atas, pangkatnya jadi min 2. Nah, sekarang kita bisa memakai rumusnya nih. Jadi F aksen X sama dengan 4x kuadrat diturunin jadinya apa? Nah, sebentar, Bu. Saya lupa. 4x kuadrat turun. Rumus pertama A N X pangkat N min 1. 2x ya? 4 dikali, habis ya. Oke. 4 dikali 2, pangkatnya turun ke bawah. Oke. Jadi 8x
pangkat 2 min 1. Oke, Nael? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Turunan dari 2, 0 ya? Iya, Bu. Oke, turunan dari 1/4 X pangkat min 2 jadinya apa? Sebentar, Bu. Sebentar. Terus A-nya 1/4. Oke. Dikali N. N-nya siapa? Min 2. Oke. X pangkat min 2 min 1. Jadi min 3. Oke. Nah ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Terus yang ditanya adalah F aksen 1. Kita masukkan nih. Kita selesaikan satu soal ini ya. Sama dengan. Jadi 8 kali 1, 8. Ya. Ini 1/4 kali min 2 jadinya min setengah ya. Nail ya. Iya, Bu. Oke, min setengah. Kemudian 1/1 pangkat 3 kan? Ya enggak? 1/1 pangkat 3 ya tetap 1 ya. Ya udah 8 dikurangi setengah berapa, Nail? 7. Setengah. Ya. Ya. Ya enggak? Ya kan? Iya, Bu. Benar. Oke. Gitu ya, teman-teman caranya ya. Silakan nanti di ya apa? Apa, Itu Nasya? 1/4 kali min 2 itu jadi min setengah gimana ya, Bu? Saya bingung. Ini kan per 1. 1 kali min 2, 4 kali 1, 4. 2/4 setengah. Oke? Oh, terus kalau Oke. yang 1/4 X min 2 itu gimana, Bu? Ini loh, X-nya naik ke atas, Nasya. 1/4-nya tetap. X pangkat 2-nya naik ke atas jadi X pangkat min 2. Kalau jadi X pangkat min 2/4 bisa nggak, Bu? Nggak bisa ya? Boleh, bisa. Boleh ya? Oke, Bu. Berarti X pangkat min 2 itu bentukannya kayak N-nya ya, Bu? Min 2 itu jadi N-nya. X-nya 1/4 jadi jadi... A. 1/4 jadi A. Oh, oke. Makasih, Bu. Oke. Udah ya, saya stop ya. Oke.